فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 54. Masih catatan kaki dari ghairi makhluk, Al-Qur'an ghairu makhluk, Quran bukan makhluk. Yang kelima, dalil yang kelima bahwasanya Al-Qur'an memang bukan makhluk adalah jami'ul khalaiqi khalaqahu Allahu bikalamihi kun. Semua makhluk Allah ciptakan dengan firman-Nya kun. Ini ternyata secara umum, kecuali yang Allah perkecualikan, menunjukkan kekuasaan yang aneh. Aneh tapi memang Allah Maha Kuasa. Di antaranya adalah apa itu? Di antaranya yang diciptakan bukan dengan kun adalah Nabi Adam, diciptakan dengan tangannya. Nabi Adam lebih hebat daripada penciptaan Nabi Adam lebih hebat daripada penciptaan Nabi Isa. Nabi Isa masih dengan kalimat kun. Nabi Adam dengan tangan. Makanya sebagian yang menyebabkan masuk Islamnya para pendeta adalah tatkala dia melihat buku-buku lama dan membandingkan dengan Quran, isinya ternyata betul. Kalau Isa dikatakan anak Tuhan karena dia tercipta dengan kalimat, dikatakan Isa adalah firman Allah, yaitu dengan kalimat kun tanpa ada ayah. Gimana dengan Adam? Sementara Adam tak ada ayah, tak ada ibu, dan Allah ciptakan dengan tangannya yang mulia. Oh, dia lebih layak disembah lah. Itu pun Adam tak disembah. Kalau begitu agama kita salah. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini orang yang akalnya masih bergerak, masih sehat. Allah Ta'ala, adapun secara umum semua makhluk memang diciptakan dengan kun. Allah Ta'ala berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Hanyalah urusan kami ini, hanyalah ucapan kami untuk sesuatu apabila kami menginginkannya. Kalau yang urusan yang dalam surat Yasin ya, innama amruhu. Kami mengatakan kepada sesuatu itu jadilah engkau, maka terjadilah dia. Semua makhluk diciptakan dengan kalamullah kun. Inilah sisi pendalilannya. Fahadha yadullu ala anna kalamallah ghairu makhluk. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalamullah bukan makhluk. Kenapa? Makhluk diciptakan dengan kalamullah. Kalau kalamullah juga makhluk, berarti apa? Terjadi tasalsul yang tak ada batas awal. Makhluk diciptakan dengan makhluk pula, makhluk diciptakan dengan makhluk. Lalu batas awalnya apa? Malah orang jadi pening. Tapi dengan akidah yang sederhana dan jelas dari Quran, bahwasanya makhluk diciptakan dengan kun. Kun itu kalamullah, berarti kalamullah bukan makhluk. Kalau dia makhluk, berarti dia diciptakan dengan kun sebelumnya lagi. Nah, tak habis-habis nanti. Li'anna kalamahu sabiqun qabla jami'il khalaiq. Karena kalamullah itu mendahului sebelum adanya makhluk. Qala Abu Ubaidah rahimahullah fa akhbara anna kalamahu qabla al-khalq. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya kalam dia itu sebelum makhluk. Berarti memang kalamullah bukan makhluk. Tatkala Quran memang kalamullah, berarti Quran itu bukan makhluk. Ini Nafsul Masdar, daftar pustakanya yang sebelumnya, yaitu kitabnya Imam Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad. Dalil yang keenam, wa minal adillati ala anna kalamallahi ghairu makhluk. Termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidzul Hasana wal Husain. Dulu Nabi SAW sering mendoakan perlindungan untuk kedua cucu beliau, Hasan dan Husain. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian berdua, datuk memang ayah juga, Adam ayah manusia. Ayah kalian berdua, yaitu siapa? Ibrahim, mendoakan perlindungan dengan kalimat ini untuk Ismail dan Ishak. Yaitu kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang lengkap dari seluruh syaitan dan hammah.
yaitu hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang mencela, yaitu ain, mata kedengkian. Diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafaz ini. Adapun untuk yang selain Bukhari, yaitu u'idzuka, aku memohonkan perlindungan untukmu. Tak masalah. Intinya adalah berlindungnya dengan kalamullah. Wa hadis Khawlata binti Hakim As-Sulamiyah, dari Bani Sulaim radhiyallahu anha, taqul, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzila, barang siapa singgah di suatu tempat, mungkin singgah di mana tempat rehat sekejap di bawah pokok, atau mungkin di or atau apa, lalu mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang lengkap, yang sempurna, dari keburukan apa yang diciptakan. Dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu keburukan makhluk yang memiliki keburukan. Ma khalaq, yaitu min syarri makhluqin dzi syarr, makhluk yang punya keburukan. Karena kita tidak disyariatkan berlindung dari makhluk yang tak punya keburukan. Boleh nggak kita berlindung dari keburukan Nabi? Tak boleh. Nabi tak punya keburukan. Berlindung dari keburukan arsy, berlindung dari keburukan malaikat, tak boleh. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang tak punya keburukan. Tapi kata para pensyarah, maksudnya adalah keburukan makhluk yang memang punya keburukan, siapapun dia. Barang siapa mengucapkan ini, lam yadurruhu syai', tiada sesuatu pun yang akan membahayakan dia, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sehingga dia berangkat atau berpindah dari tempat persinggahannya tadi. Makanya ini penting. Misalkan kita, aduh saya lupa bawa lesen lagi, di sana ada roadblock, baca doa-doa macam ini agar dapat perlindungan, tak masalah. Tapi kalau salah ya ngaku salah, jangan main tipu daya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, mengatakan, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatnil barihah. Wahai Rasulullah, apa yang telah saya jumpai dari akrab, apa itu? Scorpio itu apa? Kalajengking yang menyengat saya semalam. Ini maknanya bukan betul-betul maknanya adalah ma istifhamiyah, tapi ini adalah ta'ajubiyah, menunjukkan alangkah sakitnya sengatan dia semalam itu. Tidak seperti kalajengking biasa. Ini makna kalimat tersebut. Kemudian kalau Rasul mengatakan ama lau qulta, bukan amma tapi ama. Ini sebagai apa? Harful istiftah, pembukaan. Seandainya engkau mengatakan hina amsait, tatkala engkau masuk di waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan para makhluk, yaitu para makhluk yang punya keburukan, lam tadurrak, niscaya kalajengking itu tidak membahayakan dirimu. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang di luar Muslim juga. Apa sisi pendalilannya? Kalau Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, afalaisal ilmu muhitan ya dzawil hijab. Memang Ibnu Khuzaimah sastranya tinggi. Bukankah ilmu telah diketahui? Bukankah engkau telah tahu, wahai orang yang berakal, annahu ghairu jaiz, bahwasanya tidak boleh ayya'muran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ta'awudzi bi khalqillah. Tidak boleh Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dengan makhluk Allah, min syarri khalqih, dari keburukan para makhluk. Karena isti'adzah ini bagian dari ibadah, tak boleh kita isti'adzah pada selain Allah. Tapi sekarang di dalil sebanyak ini Nabi memerintahkan untuk isti'adzah dengan kalamullah. Berarti kalamullah bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk, dia adalah bagian dari zatnya Allah. Dalam artian dia adalah sifat, makna yang ada pada zatnya Allah, dan dia bukan makhluk. Buktinya Nabi menyuruh demikian, berarti ini bukan makhluk.
Hal sami'tum aliman yujiz. Apakah kalian pernah mendengar ada seorang alim yang memperbolehkan ayyaqulat da'i a'udzu bil Ka'bah? Seorang yang berdoa mengatakan saya berlindung dengan Ka'bah min syarri khalqillah, dari keburukan makhluk Allah. Sementara Ka'bah sendiri terkadang terbakar, terkadang juga terkena batu manjanik dari siapa itu, si Hajjaj dan sebagainya. Dia makhluk yang wajib dimuliakan, tapi tetap dia tak mampu melindungi makhluk yang lain. Au yujizu ayyaqul a'udzu bis safa wal marwah, atau si alim tadi memperbolehkan untuk mengatakan saya berlindung dengan gunung Safa, gunung Marwah, apalagi gunung Jerai, tak ada apa-apanya. Au a'udzu bi Arafat, saya berlindung dengan padang Arafah. Wa Mina, saya berlindung dengan padang Mina. Min syarri ma khalaqallah, dari keburukan apa yang Allah ciptakan, para makhluk itu. Hadza la yaquluhu wala yujizul qawla bihi muslimun ya'rifu dinallah. Ini tidak akan diucapkan dan tidak akan diperbolehkan untuk mengucapkan itu oleh seorang muslim yang mengenal agama Allah. Adapun yang tak kenal agama Allah memang minta perlindungan kepada makhluk, seperti orang-orang sufi di masa penyerangan Tartar. Ketika Tartar menyerang Syam, maka orang-orang sufi mengatakan apa itu? Ya man khafa syarrat Tatar ludhu bi qabri Abi Umar. Wahai orang yang takut pada keburukan Tartar, berlindunglah kepada kubur Abi Umar. Dia sendiri tak mampu apa-apa yang dikubur. Na'udzubillah, mengajarkan kesyirikan, berlindung pada makhluk. Tapi mengatakan Quran makhluk, kacau, agama terbolak-balik. Muhalun ayyasta'idha muslimun bi khalqillah min syarri khalqih. Mustahil ada seorang muslim yang minta perlindungan kepada makhluknya Allah dari keburukan makhluk Allah. Berarti ini kalamullah memang bukan makhluk. Buktinya kita diperintahkan berlindung dengan kalamullah. Selesai dari kitab tauhid. Qala syarih saddadahullah, hadza yadullu ala anna kalamallah ghairu makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Wal Quran kalamullah, sementara Quran adalah kalamullah. Ilahuna wallahu a'lam.